Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan jika terdapat musibah yang menggugurkan dosa, apakah musibah batin termasuk menggugur dosa seperti gundah gulana, depresi dan lain-lain? Iya, tetapi semua itu harus ditempuh dengan kesabaran. Ya, musibah secara zatnya tidak menggugurkan dosa. Tetapi bagaimana sikap seorang hamba terhadap musibah tersebut? Saya ulangi, musibah yang menimpa tidak otomatis menggugurkan dosa. Yang Allah nilai bukan musibahnya, karena musibah Allah yang kasih, itulah ujian. Tapi yang Allah nilai bagaimana sikap kita terhadap musibah tersebut. Orang terkena corona bermacam-macam. Ada yang semakin terpuruk, ada yang semakin kafir, ada yang semakin tersiksa di neraka jahanam, ada yang penggugur dosa, ada yang dapat pahala mati syahid. Sikap orang terhadap musibah tersebut. Dan musibah tersebut umum, baik musibah berupa fisik maupun batin. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah menimpa seorang muslim baik keletihan fisik atau sakit fisik, atau hazanin kesedihan batin tentang masa lalu yang selalu dia ingat, anaknya yang meninggal, suaminya yang meninggal, istrinya yang meninggal. Ada orang seperti itu, selalu cinta, dia selalu merenungkan tentang orang-orang yang disayangi telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hammin, kekhawatiran tentang masa depan seperti yang sedang kita alami. Khawatir corona akan tersebar di Jakarta. Antum di Jogja masih jauh, saya tinggal di mana? Jakarta. Ya, dekat dengan rumah sakit yang di situ ada orang terkena apa? Corona. Ya, artinya kalau mau khawatir harusnya saya lebih khawatir daripada antum ya. Kalau seandainya corona mengenai Indonesia seluruhnya, berarti secara pemikiran saya lebih dahulu kena daripada antum. Antum kan masih jauh. Jakarta, Jogja berapa kilo? Jauh ya. Masih harus lewat kota-kota lain dulu, baru kemudian lewat kena antum. Tapi intinya ini contoh, ini namanya ham, kekhawatiran begini, kekhawatiran tentang perdagangan, bagaimana dampak ekonomi gara-gara virus corona, bagaimana ini namanya kekhawatiran. Kemudian ghammin, kegelisahan, tiba-tiba ada kegelisahan. Ya, ini juga masalah hati. Nah, ini semua harus dihadapi dengan kesabaran. Kalau tidak sabar maka tidak menggugurkan dosa. Contoh, seorang sedih, kemudian dia meronta-ronta, aduh anakku, ya, ini namanya tidak benar. Orang khawatir tapi akhirnya dia melakukan hal yang menunjukkan ketidaksabarannya, maka tidak mendapatkan pahala, tidak menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Oleh karenanya kalau kita menghadapi sesuatu, kita sabar, tenang, tawakal kepada Allah. Ya. Kul la yusibana illa ma katabahu Allahu lana huwa maulana wa 'alaihi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Katakanlah semuanya dari Allah, ya. Dialah penolong kita. Hendaknya seorang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baru menggugurkan dosa-dosa kita. Adapun kita mencak-mencak, marah-marah, maka tidak menggugurkan dosa. Bahkan sebenarnya mengatakan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kegelisahan, tahu-tahu kita gelisah, enggak tenteram, enggak enak. Subhanallah, hendaknya kita bersyukur. Ternyata dosa-dosa kita hanya digugurkan dengan apa? Kegelisahan. Bukan luka, bukan tangan putus, bukan kemudian terkena kanker dan yang lainnya. Cuma dikasih gelisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya. Jangan seorang wanita kemudian diomelin sama suaminya, dia nangis sedih. Alhamdulillah, musibahnya cuma diomelin apa? Suami. Ya. Coba kalau kemudian dia sakit, kemudian tangannya putus ketabrak motor, kemudian kena kanker rahim, kanker payudara dan lainnya, itu lebih parah. Maka kita terkena musibah, kita sabar, maka itu akan menggugurkan dosa, baik musibah berkaitan dengan fisik maupun berkaitan dengan batin.